Halo, perkenalkan nama saya Januar. Saya adalah mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal nutrisi dan nutrasetikal, yaitu tanaman yang berpotensi sebagai imunomodulator. Guna memenuhi tugas mata kuliah nutrisi dan nutrasetikal dengan dosen pengampu Ibu Lina Aliani Mardiana, SSC MFAM. Jurnal yang saya ambil berjudul Potensi Herbal Indonesia sebagai Imunomodulator Booster selama Pandemi COVID-19. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Keperawatan pada tahun 2022 dari halaman 30 sampai dengan 42. Jurnal ini dibuat oleh Darsini dan Hani Puspita Aryana dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang. Abstrak. Wabah penyakit COVID-19 telah ditetapkan sebagai kegawat daruratan kesehatan masyarakat dunia. COVID-19 juga menyebar luas di Indonesia sehingga memaksa pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan berbagai kebijakan guna mengatasi penyebaran COVID-19 agar tidak semakin meluas. Mengingat belum ada satupun tindakan medis yang terbukti efektif untuk mengatasi infeksi COVID-19. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghindarkan diri dari terinfeksi COVID-19 adalah dengan meningkatkan imunitas tubuh. Beberapa jenis tanaman yang ada di Indonesia berpotensi untuk menjadi imunomodulator booster untuk meningkatkan imunitas tubuh selama pandemi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan adalah literatur review. Tahap penelitian dilakukan dengan cara mengidentifikasi artikel penelitian dengan kata kunci imunitas tubuh, antioksidan, dan dalam melakukan penelusuran ilmiah, peneliti menggunakan beberapa sumber yaitu Google Scholar, Science Direct, PubMed, and ProQuest. Selanjutnya, artikel yang ditemukan dilakukan seleksi menggunakan kriteria penelitian yang telah ditentukan. Artikel yang diperoleh kemudian dianalisis dengan berdasarkan pedoman PRISMA, Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis. Dari hasil penelitian didapatkan beberapa tanaman herbal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan imunitas tubuh, diantaranya adalah jahe merah, Gingiberra officinale parrubrum, meniran, Phyllanthus niruri, sambiloto, Andrographis paniculata, sembung, Plumea balsamifera, temulawak, Curcuma xanthorrhiza L, dan mengkudu, Morinda citrifolia L. Beberapa jenis herbal ini dapat dimanfaatkan secara tunggal maupun dikombinasi untuk mendapatkan hasil yang optimal. Selama masa pandemi COVID-19, mempertahankan kondisi imunitas tubuh adalah upaya penting yang harus menjadi perhatian bagi semua manusia. Semakin tinggi imunitas tubuh, maka risiko terinfeksi virus COVID-19 akan semakin menurun. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah literatur review. Tahap penelitian dilakukan dengan cara mengidentifikasi artikel penelitian dengan kata kunci imunitas tubuh, antioksidan, dan lain-lain. Fokus utama dari literatur review ini adalah untuk mengidentifikasi tanaman herbal yang memiliki kandungan senyawa antioksidan yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh. Dalam melakukan penelusuran ilmiah, peneliti menggunakan beberapa sumber, yaitu Google Scholar, Science Direct, PubMed, and ProQuest. Artikel yang diambil adalah dalam rentang 2011 sampai 2021. Hasil penelitian dari beberapa artikel jurnal yang digunakan dalam review artikel ini, diketahui bahwa tanaman yang berkhasiat obat memiliki kandungan flavonoid, sehingga tanaman tersebut berkhasiat sebagai antioksidan yang bermanfaat meningkatkan sistem imun tubuh.
Metode yang digunakan untuk uji antioksidan adalah dengan uji DPPH. Beberapa tanaman tersebut adalah jahe merah, meniran, sambiloto, sembung, temulawak, dan mengkudu. Pembahasan jahe merah. Jahe merah merupakan salah satu dari varian jahe yang memiliki rasa pahit dan pedas lebih tinggi dibandingkan dengan jahe jenis yang lain. Komponen yang terkandung dalam jahe antara lain adalah air 80,9%, protein 2,3%, lemak 0,9%, mineral 1-2%, serat 2-4%, dan karbohidrat 12,3%. Jahe mengandung senyawa fenolik. Beberapa komponen bioaktif dalam ekstrak jahe antara lain gingerol, sogaol, diaryl heptanoid, dan kurkumin. Selain itu juga, jahe mengandung zat aktif sogaol dan gingerol yang berfungsi untuk membangkitkan energi. Kedua adalah meniran. Meniran memiliki rasa pahit, agak asam, serta bersifat sejuk atau mendinginkan. Secara empiris dan klinis, herba meniran berfungsi sebagai antibakteri atau antibiotik, antihepatotoksik, antipiretik, antitusif, antiradang, antivirus, diuretik, ekspektoran, dan hipoglikemik. Pada uji praklinis pada mencit atau tikus putih, membuktikan ekstrak meniran dapat meningkatkan kekebalan. Bahkan ketika dilakukan uji klinis di berbagai rumah sakit, terbukti bahwa khasiat ekstrak meniran berkhasiat dalam membantu penyembuhan penyakit tuberkulosis. Karena meniran memiliki senyawa kimia zat filantin, kalium, damar, dan zat penyamak. Yang ketiga adalah sambiloto. Dalam beberapa penelitian, sambiloto dapat berkhasiat sebagai antifungi. Selain itu, sambiloto dapat menyembuhkan amandel, borok, penawar racun makanan, tifus, demam, gatal, penawar racun ular, diabetes, tonikum, penyakit telinga, gonore, dan penyakit ketombe. Berbagai aktivitas farmakologi sambiloto telah dilaporkan termasuk sebagai anti radang, anti kanker, serta untuk menurunkan tekanan darah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan UTAMI, didapatkan aktivitas antioksidan sambiloto menggunakan metode DPPH. Diperoleh nilai inhibitor concentration 50 sebesar 16,634 mikrogram per mili. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sambiloto memiliki potensi untuk digunakan sebagai imunomodulator booster selama pandemi COVID-19. Yang keempat adalah sembung. Daun sembung berkhasiat sebagai antibakteri, anti radang, melancarkan peredaran darah, memperlancar pengeluaran gas dari saluran pencernaan, dapat mengobati influenza, demam, sesak napas, kencing manis, dan diabetes. Daun sembung mengandung metabolit sekunder berupa alkaloid, flavonoid, tanin, terpenoid, dan steroid. Kandungan senyawa kimia dari daun sembung memiliki mekanisme kerja dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Penelitian mengenai aktivitas antioksidan dari daun sembung yang dilakukan oleh Rahmi dan kawan-kawan dapat disimpulkan bahwa fraksi etil asetat daun sembung memiliki aktivitas antioksidan kategori sedang dengan nilai inhibitor concentration 50 sebesar 221,821 part per million dan kadar fenolik total sebesar 161,101 mg.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sambiloto dapat berpotensi sebagai imunomodulator. Yang kelima merupakan temulawak. Temulawak mengandung zat kuning kurkuminoid, minyak atsiri, pati, protein, fish oil, selulose, dan mineral. Dari beberapa senyawa tersebut, yang merupakan zat warna kuning adalah kurkuminoid. Perlu diketahui bahwa bagian dari temulawak yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku adalah rimpang. Pada penelitian yang dilakukan Widya Stuti, didapatkan nilai aktivitas antioksidan yang dimiliki temulawak sebesar 34,85 mikrogram per mili. Penelitian serupa yang dilakukan Savitri didapatkan aktivitas antioksidan yang dimiliki temulawak sebesar 18,45 mikrogram per mili. Dari hasil penelitian itu, dapat disimpulkan bahwa temulawak juga dapat digunakan sebagai imunomodulator booster selama pandemi COVID-19. Dan yang terakhir adalah mengkudu. Tanaman ini mengandung senyawa hidrofilik seperti karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan sejumlah kecil lemak. Mengkudu dapat berkhasiat sebagai pengobat penyakit artritis, diabetes, hipertensi, sakit kepala, masalah pembuluh darah, ulkus lambung, penyakit jantung, dan arteriosklerosis. Selain itu juga, mengkudu dapat berkhasiat sebagai antiseptik, fluoride, dan pembersih darah. Hasil uji aktivitas peredam radikal bebas dari quercetin sebagai pembanding dengan metode DPPH yang dilakukan pada ekstrak mengkudu didapatkan nilai aktivitas antioksidan yang dimiliki mengkudu sebesar 2,624 mikrogram per mili. Penelitian lain yang dilakukan Erianti et al. Didapatkan nilai aktivitas antioksidan yang dimiliki mengkudu sebesar 33,36 mikrogram per mili. Kesimpulan, selama masa pandemi COVID-19 belum usai, mempertahankan kondisi imunitas tubuh adalah upaya penting yang harus menjadi perhatian bagi semua manusia. Semakin tinggi imunitas tubuh, maka resiko terinfeksi COVID-19 akan semakin menurun. Beberapa tanaman herbal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan imunitas tubuh diantaranya adalah jahe merah, Gingebra officinale rubrum, meniran, sambiloto, daun sembung, temulawak, dan mengkudu. Beberapa jenis herbal ini dapat dimanfaatkan secara tunggal maupun dikombinasi untuk mendapatkan hasil yang optimal. Baik, sekian review dari saya mengenai potensi tanaman herbal dengan aktivitas imunomodulator. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton dan mendengarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.